Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan topik kajian kita berkenaan dengan istiqomah. Kita masih berada di awal-awal pembahasan mengenai istiqomah. Ayat yang selalu dirujuk oleh para ulama adalah surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Kemarin subuh kita melihat bahwa di dalam ayat ini 30, 31, 32 berisi dua, kedua. Satu berkenaan kewajiban-kewajiban kita. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang bicara Rabbunallah summa istaqamu, itu tugas kita. Kemudian janji-janji Allah dalam membalas kebaikan kita, ibadah kita panjang sekali, ya. Dari mulai tatanazzalul alaihimul malaikah, kemudian maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, gitu, ya. Tatanazzalul alaihimul malaikah illa takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian dahulu kalian telah dijanjikan. Ditambah lagi ayat selanjutnya, nahnu a'uliya'ukum, kami adalah pelindung kamu, fil hayatid dunya wal akhirah. Ini pakai kum semua ini. Artinya Allah tuh bicara sama kita langsung. Pelindung kamu di dunia maupun akhirat. Di akhirat tadi, di akhirat nanti, walakum fiha, di dalam surga nanti, apa saja yang kamu inginkan, ma tashtahi anfusukum, apa saja yang kamu inginkan, walakum fiha, apa saja yang kamu minta. Ditambah lagi, nuzulam mir ghafurur rahim, penghormatan dari yang maha pengampun lagi maha sayang. Kalau kita membayangkan pahala yang besar, ya, kurnia yang besar nanti di akhirat, kita harus bayangkan bahwa kewajiban-kewajiban kita itu berat, ya. Kewajiban-kewajiban itu banyak yang harus kita laksanakan. Jadi jangan memahami pahala-pahala yang diberikan nanti itu karena apa yang kita lakukan. Nah, di dalam surah Az-Zumar ayat 70 ayat 8 Az-Zumar, ya, kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Di akhirat nanti kita mengucapkan alhamdulillah karena janji Allah itu dipenuhi. Nah, gitu.
Az-Zumar ayat 74 ya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedangkan kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, maka sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Mengapa kita mengucapkan alhamdulillah bahwa Allah memenuhi janjinya? Karena kita sudah melaksanakan. Ya, setiap janji Allah itu tentu ada kewajiban-kewajiban. Nah, kewajiban ini yang kita perlu pahami sangat besar. Ya, nanti tidak semua kewajiban-kewajiban itu kita penuhi karena kemampuan kita. Karena Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kita tahu bahwa kewajiban-kewajiban itu sebagai pengetahuan. Jadi kita tahu ada kewajiban-kewajiban namun tidak bisa kita laksanakan karena kemampuan kita terbatas. Di situ letaknya istighfar dan taubat. Terutama istighfar orang-orang yang bertakwa, ya. Mari kita baca. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Dia mengucapkan alhamdulillah karena Allah memenuhi janjinya. Karena kita tahu janji Allah. Kita tahu kewajiban kita selama di dunia ini. Ya, gitu ya. Jadi besar sekali kewajiban-kewajiban. Namun segala kewajiban-kewajiban yang kita harus laksanakan ya, semampu kita, ya. Sebab Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Nah, mari kita lihat. Dari sini kita akan melihat apa itu Rabbunallah. Apa itu summastaqamu? Kita sudah jelaskan summastaqamu. Ada 3 berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim. 1, tahu itu jalan yang lurus. Artinya kita berilmu sehingga tahu bahwa jalan yang lurus yang kita kerjakan. Kedua, jalan itu jalan yang meningkat. Ya, kalau ilmu kita tidak tambah-tambah, malahan bergerak ke arah yang tidak sehat, suka bertengkar, berdebat, ya. Nah, itu perlu perhatian kita, ya. Jadi kita kerjakan sesuatu yang terus meningkat supaya mencapai qawamah. Dan itu dikerjakan orang-orang yang istiqomah. Nah, itu 3 ya. Jadi yang kita nanti perlu perhatikan qalu Rabbunallah. Apa itu Rabbunallah? Tapi dari segi bahasa ada 2, yaitu Rabb Tuhan dan Allah. Rabb menyangkut tauhid rububiyah, tauhid ketuhanan, dan Allah menyangkut tauhid uluhiyah, menyangkut sesembahan. Ya. Mari kita yang pertama sudah kita lalui kemarin adalah ayat 33. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ini perintah yang halus, ya. Perintah yang halus. Cara Allah menyampaikan itu halus, ya. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ilallah, dibandingkan dengan orang yang menyeru kepada Allah. Nah, artinya orang berdakwah. Nah, gitu kan? Perintahnya itu halus. Ya. Disuruh kita bandingkan, oh sudah tentu perkataan-perkataan yang menyeru kepada Allah. Nah, ini dalam tingkat tinggi,
yaitu dicontohkan bagaimana Allah memerintahkan Rasulullah dalam surah Al-Ahzab. Ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 46 kalau salah, ya, ayat 46. Ya, tugas Rasulullah SAW wada'iyan dan penyeru yang sempurna. Da'a kalau tadi da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Tapi kalau untuk Rasulullah wada'iyan, saya sudah sampaikan kalau an itu menunjukkan sempurnaan, ya. Menyeru yang sempurna ilallah biizni, menyeru kepada Allah, berdakwah untuk kepentingan agama dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi wasirajam munira, menjadi pelita yang memberikan petunjuk. Nah, dalam hal ini artinya di bawah, ya, tugas-tugas dakwah di bawah. Jadi kita sekadar kalau mencapai dakwah ya sekadarnya saja, jauh di bawah Rasulullah SAW. Da'a itu juga termasuk orang yang azan. Wa amila salihan, beramal soleh, amal yang soleh yang sempurna, gitu ya. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata innani minal muslimin. Nah, selanjutnya yang pertama tadi, jadi yang kedua ini wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Nah, sebagai pengantar, ya, nggak sama mana yang buruk mana yang baik. Ya, sudah. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Artinya kita mempunyai alat yang tinggi itu, alat yang tinggi, ya, berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, tidak mendendam, ya. Bayangkanlah betapa tingginya akhlak itu. Untuk mencapai itu tentu tidak mudah, ya, tidak mudah dan perlu latihan, ya, dari hal-hal yang kecil. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka ketika orang-orang yang bermusuhan, ya, kalau kita lakukan kebaikan terhadap orang-orang yang memusuhi kita, maka ka'annahu, ya, waliyun hamim, mereka akan menjadi sahabat kita. Bayangkan, jadi sahabat kita yang tadinya bermusuhan, yang tadinya iri, karena kita berbuat baik walaupun dia berbuat jelek kepada kita, sehingga timbul kesadarannya untuk menjadi teman dan pembela kita. Ini menunjukkan hal-hal yang perlu istiqomah, ya, gitu. Kita lanjut lagi. Ini kemampuan orang yang melakukan sesuatu terhadap godaan setan, ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton, dan apabila ada gangguan setan, nazun, ya. Jadi setan itu pada posisi ini termasuk orang takwa. Jadi setan itu beberapa posisi, ya. Setan itu ada 4 posisi terhadap kita.
Nah, untuk orang takwa dia tidak bisa dekat. Ibarat saya berdiri di sini, dia tidak bisa dekat. Paling-paling dia jauh berapa. Tapi mengintai terus ya. Nazun, maka fasta'iz billah. Kalau orang mampu, wah ini diganggu setan nih. Misalnya kita kan, sekadar misalnya tadi simpel saja, misalnya bangun, ini badan agak kurang sehat ini. Nah, kata setan, ya sekali lah, sholat subuh berjemaah itu kan badan fisik lemah. Kalau kita tahu, setan, sudah setan ini. Jadi bisa komunikasi dengan setan, ya, komunikasi dengan karena kita mengerti gangguan. Ini perlu ilmu. Nah ini menunjukkan bahwa perlu ilmu. Setan itu bagaimana, ya? Innahu was-sami'ul alim. Nah yang terakhir, untuk ini yang terakhir ya. Cuman cara menyampaikan, Allah menyampaikan itu yang jadi perhatian kita tingkat tinggi, tidak langsung ya. Wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala malam, siang, matahari, bulan, nah, itu ya. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Ini suatu pengantar bahwa dalam keadaan bagaimanapun, ya, dalam keadaan gelap, dalam keadaan terang, dalam keadaan menghadapi kesulitan, dalam menghadapi kebahagiaan, ya. La tasjudu, janganlah kamu bersujud li syamsi, kepada matahari, walal lil qamar, kepada bulan, ya. Wasjudu lillah, bersujudlah kepada Allah, allazi, yang khalaqahunna, yang telah menciptakannya, in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian berbakti hanya kepadanya. Sebenarnya bahasa ini tinggi, ya, tapi kita sederhanakan saja. Sujud itu mengapa tidak sholat saja, ya, sebab di dalam Quran itu membedakan antara rukuk dan sujud, ya. Nanti kita dalami tiba-tiba waktunya gitu. Wa inistakbaru, maka apabila mereka menyombongkan diri, tidak mau beribadah dan sebagainya, falladzina inna rabbihi, maka para malaikat, ya, kepada orang-orang yang sujud kepada Allah, yusabbihu nalahul, mereka bertasbih kepadanya, kepada Allah, billaili wan nahar, siang malam, wahum la amun, dan mereka tidak pernah jemu. Nah ini kalimat ini ada sujud tilawah, gitu, ya. Sujud tilawah. Saya sudah merencanakan untuk membahas seluruh ayat-ayat yang ada sujud tilawah, ya. Baru satu kita belum bisa kita penuhi. Jadi ada 4 ini, ya. Satu berdakwah, ya, beramal soleh dan menyerahkan diri sebagai muslim. Kedua, akhlaknya, ya, menolak kejahatan dengan kebaikan, ya. Satu tingkat akhlak yang tinggi gitu. Sebab begini, orang yang melakukan kejahatan kita
kepada kita wajib bisa dibalas dengan kejahatan. Ibarat orang nampar pipi kanan, ya, kita boleh menampar pipi kanannya, tapi tidak boleh lebih keras dari dia. Nah gitu ya. Namun kalau sabar itu lebih baik. Nih bayangin nih, kalau kita sabar lebih baik. Ada 3 tingkatan. Nampar tidak sekeras yang dia lakukan, ya, sudah baik, sudah bisa. Sabar lebih baik. Nah, kalau ini lebih tinggi lagi, berbuat baik kepadanya. Bayangin ya. Kemudian paham dengan gerak-gerak setan. Ya. Keempat adalah sujud, terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira kita sudah selesai 1 fusilat ini. Mari kita lanjutkan ke surah Hud. Ya. Ada 5. Dari situ nanti kita simpulkan apa itu Rabbunallah, apa itu, apa yang kita harus lakukan. Ya. Sumastaqamu, dengan istiqomah ya. Saya kira cukup subuh ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.